Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Setiawan dengan NIM 859790676. UP PJJ Salon Kaya dengan tutor pembimbing Bu Sukarni MPD Universitas Terbuka. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi atau beberapa hal tentang modul 2, yaitu modul 2 itu dengan anak gangguan fisik pada KB1. Pada KB1 ini anak dengan cerebral palsy. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa sedikit pengertian anak dengan cerebral palsy dan juga karakteristik serta penanganannya kita sebagai guru. Yang pertama, menurut Martin dalam Hallan, Kaufman, dan Pullens 2019, cerebral palsy adalah gangguan pada gerak dan postur tubuh yang disebabkan oleh kerusakan otak yang terjadi pada saat proses kelahiran maupun berada di usia tertentu atau setelah lahir. Oke, lanjut. Tipe-tipe cerebral palsy. Yang pertama, quadriplegia, gangguan yang terjadi pada keempat anggota tubuh gerak, yaitu kedua belah kaki dan tangan. Yang kedua, paraplegia, yaitu adalah gangguan yang terjadi pada kedua belah kaki. Yang ketiga, aphasia, gangguan yang terjadi terutama pada anggota tubuh bagian bawah, yaitu kedua belah kaki, tangan, maupun fungsi yang tidak cukup baik. Yang keempat, hemiplegia, yaitu gangguan yang terjadi pada kaki dan tangan namun hanya pada satu sisi tubuh saja. Yang kelima, ada menopolgia, yaitu gangguan yang terjadi hanya pada satu anggota gerak tubuh saja, misalnya hanya pada tangan kanan. Terus ada lagi ini karakteristik dengan anak cerebral palsy. Yang pertama, gangguan pendengaran positif. Dengan anak kerusakan otak dapat mempengaruhi gangguan pendengaran, yaitu sistem indera. Yang kedua, gangguan penglihatan dan persepsi. Kerusakan otak seringkali juga mempengaruhi area otak yang berkaitan dengan penglihatan. Yang ketiga, gangguan bicara, gangguan dalam kendali otot atau kelakuan kelemahan otot pada wajah dan bicara. Yang keempat, masalah emosional atau perilaku. Anak dengan cerebral palsy bisa mengalami masalah emosional atau perilaku karena adanya hambatan fisik, gerak, atau memiliki masalah bahasa yang sulit untuk diucap. Oke, lanjut. Kelima, intellectual disability atau masalah kognitif. Kerusakan otak terjadi seringkali mempengaruhi fungsi otak yang berkaitan dengan fungsi kognitif. Ya. Di sini pun ada cara penanganan dengan anak cerebral palsy. Namun penanganan anak dengan cerebral palsy itu sangat tergantung pada tipenya, kondisi fisik, dan gangguan yang dialaminya. Oke, lanjut. Walaupun kondisi ini merujuk pada gangguan motorik, namun karena penyebab utamanya adalah kerusakan otak, maka masalah dialami anak akan sangat beragam. Oke, kita sebagai guru saat menangani anak cerebral palsy itu ada beberapa, yaitu misal saat kita mengembangkan kemampuan motorik halus pada anak yang dapat dipegang. Contohnya, kita bisa melibatkan anak tersebut dengan aktivitas yang merangsang perkembangan motorik seperti bermain pasir, bermain lilin atau plastisin, atau menyusun balok. Dan ada juga jika kita mengembangkan motorik kasar pada anak dengan gangguan cerebral palsy. Yang pertama, anak dapat diajak menggerakkan anggota tubuhnya sejauh yang mereka bisa dan menggerakkannya dengan diiringi musik atau lagu. Oke,
Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk sebelumnya saya mohon maaf apabila ada suara-suara bising yang terdengar dalam video saya, ya, karena saya bikin videonya di pinggir jalan. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.